Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran SKI kelas 5. Bertepatan materi kita masuk pada bab 4, yakni tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Makkah. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan Allah ilmu barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Rasulullah menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Makkah. Apa sih Fathu Makkah itu? Fathu Makkah adalah penaklukan kota Mekkah. Bisa juga diartikan kemenangan Mekkah, dalam arti kaum muslimin merebut kembali kota Makkah setelah kaum muslimin meninggalkan Mekkah untuk berhijrah ke Madinah, sehingga mereka semacam merebut kembali tanah air mereka, kaum muslimin. Nah, peristiwa Fathu Makkah ini terjadi karena antara kaum muslimin, Rasulullah, dan kaum kafir Quraisy membuat salah satu perjanjian yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Ini ibaratnya semacam perjanjian gencatan senjata, tidak saling menyerang dan lain-lain, ya. Akan tetapi kaum kafir Quraisy banyak melanggar perjanjian-perjanjian, isi perjanjian dari Hudaybiyah itu. Di antaranya masih berusaha menyerang kaum muslimin, masih berusaha menteror, bahkan membunuh. Toleransi pun tidak ada. Kaum muslimin tidak diperkenankan untuk berhaji dan lain-lain. Itu dilanggar semua oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah bersama kaum muslimin bertekad untuk merebut kembali tanah air mereka. Ini dalam peristiwa sejarah disebut dengan Fathu Makkah itu tadi. Karena sudah selama perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin tidak diperkenankan mengunjungi Ka'bah kurang lebih dari 1 tahun. Sehingga kaum muslimin pun rindu ingin berhaji, ingin tawaf dan lain-lain di Masjidil Haram. Lalu kemudian seluruh kaum muslimin datang berduyun-duyun menuju Makkah dengan semangat jihad fisabilillah, yang pada akhirnya Makkah pun ditaklukkan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin, dan kaum kafir Quraisy bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Lalu poin yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ini: Rasulullah memaafkan penduduk Makkah, yakni penduduk kaum kafir Quraisy. Memaafkan Rasulullah. Padahal selama ini perlakuan penduduk Makkah, yakni kaum kafir Quraisy, terhadap baginda Nabi dan para pengikutnya, yakni kaum muslimin, itu siksaan, fitnah, teror, bahkan pembunuhan, memerangi, semua demi menghalalkan segala cara agar kaum muslimin itu dimusnahkan di muka bumi ini. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah setelah menaklukkan
berarti kan sudah kalah semua kaum kafir Quraisy itu. Kalau mau sebenarnya bisa dibakar semua atau dieksekusi semua, itu bisa. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal itu karena sifat Rasulullah, akhlak beliau tidak seperti itu. Akhirnya penduduk Makkah dimaafkan oleh Rasulullah. Barokahnya Rasulullah memaafkan penduduk Makkah. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang kemudian secara ikhlas memeluk agama Islam. Ini yang patut kita contoh dari pribadi Rasulullah. Tidak menyimpan dendam, apalagi ingin memusnahkan siapapun yang pernah menyakiti beliau. Ya. Sampai kemudian Rasulullah membaca surat Yusuf ini. Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dia Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ini Rasulullah berpegang teguh pada ayat ini. Pemberian maaf Rasulullah terhadap penduduk Makkah menjadi sebab turunnya atau asbabun nuzul surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang intinya ayat ini artinya bisa dibaca sendiri ya, bahwa Rasulullah itu penuh kasih sayang, hatinya begitu lembut, begitu menyayangi. Jangankan manusia, hewan saja sangat beliau sayangi. Karena seandainya Rasulullah memiliki hati yang beringas, maka pengikut-pengikutnya atau manusia tidak akan pernah mau mengikuti Rasulullah, akan lari semua menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelembutan hati menyebabkan ketertarikan. Ya, sekali lagi, kelembutan hati menyebabkan ketertarikan. Poin kedua, Rasulullah membersihkan berhala di Ka'bah. Selama Rasulullah dan para pengikutnya kaum muslimin berhijrah ke Madinah, otomatis Makkah atau Ka'bah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, dan mereka meletakkan seluruh berhala di sekeliling Ka'bah. Bahkan Masjidil Haram itu dipenuhi oleh berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Nah, sehingga ketika Makkah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah membersihkan berhala-berhala di Ka'bah itu, karena itu adalah simbol kemusyrikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ka'bah adalah simbol ketauhidan, di mana umat Islam tunduk di hadapan Allah, menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Karena itu dibersihkan oleh Rasulullah, dan dinding-dindingnya aku sudah diberi gambar-gambar yang tidak layak, gambar roh, gambar Tuhan-Tuhan yang tidak jelas itu, ya, dibersihkan oleh Rasulullah. Ini mengisyaratkan kita bahwa hati setiap kaum muslim itu juga harus dibersihkan dari berhala-berhala duniawi ini. Oke, lanjut. Poin yang ketiga, yakni C. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kehormatan penduduk Makkah. Maksudnya apa? Setiap
pemimpin yang mampu menaklukkan sebuah daerah atau menaklukkan sebuah negara, maka pasti tempat yang ditaklukkan itu penduduknya akan dijadikan budak atau pembantu, dihina, dicaci, dimaki. Karena apa? Sudah kalah. Tetapi Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu. Seluruh penduduk Makkah tetap dijaga kehormatannya, tetap dianggap sebagai manusia yang merdeka, bukan manusia yang terjajah. Pendapatnya dihormati, keberadaannya diakui, bahkan diangkat perekonomian dan kesejahteraannya, sama seperti Rasulullah memperlakukan kaum muslimin yang lainnya. Itu hebatnya Rasulullah. Padahal sudah punya kekuatan yang menguasai. Paham ya? Ya. Jadi dijaga kehormatannya, kamu tetap manusia yang merdeka tanpa terikat apapun. Pengen masuk Islam monggo dengan keikhlasan hatimu tanpa ada paksaan dari kami. Begitu kata Rasulullah. Padahal dulu seandainya Rasulullah mau membalas perlakuan mereka, pasti sudah dilakukan. Semua akan dianiaya, diperangi, bahkan dipenggal mungkin gulunya. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi itu yang patut kita teladani dari peristiwa Fathu Makkah. Nah, dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, ini peristiwa Fathu Makkah memberikan keteladanan Rasulullah dalam menjaga perdamaian. Rasulullah SAW bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia. Rasulullah menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memaafkan setelah memperoleh kemenangan. Rasulullah SAW benar-benar teguh pada prinsip dan menepati janjinya, yakni akan membuat kota Makkah aman. Sikap ini sebelumnya tidak pernah dimiliki dalam sejarah penguasa yang memperoleh sebuah kemenangan. Itu poin satu. Poin kedua, saat Fathu Makkah, Rasulullah SAW memasuki Ka'bah. Beliau menyaksikan dinding-dinding Ka'bah sudah penuh lukisan-lukisan malaikat dan para nabi yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Di sekitar Ka'bah juga banyak berjejer berhala. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala tersebut dan menghapus seluruh lukisan-lukisan itu. Yang ketiga, yang terakhir, poin terakhir, meskipun memperoleh kemenangan, Rasulullah mengajarkan kedamaian, melarang dendam kesumat, memaafkan kesalahan-kesalahan antar sesama manusia, melindungi kaum yang mau menyerah, menghormati hak-hak manusia, menjaga akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari hal yang melampaui batas. Rasulullah benar-benar menjaga kehormatan penduduk Makkah. Penduduk yang tertaklukkan diperlakukan dengan santun sehingga menunjukkan kemuliaan ajaran Islam. Ya, jadi dari peristiwa Fathu Makkah ini kita harus banyak mengambil teladan. Meskipun kita pemimpin yang berkuasa, pemimpin yang sedang memperoleh kemenangan, jangan sampai kita menjadi pemimpin yang menindas rakyatnya siapapun itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa meniru pribadi kepemimpinan Rasulullah SAW. Oke? Gitu ya anak-anak. Selamat menikmati hari daring ini. Leren dhisik game belajar SKI dulu ya. Kalau ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan kepada pakar SKI Bapak Nur Haidi SPDI. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.